Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan hari ini, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang bijak menggunakan teknologi. Maksud bijak di situ apa? Maksud bijak di sini adalah menggunakan teknologi harus disesuaikan dengan kadar yang dibolehkan dalam perspektif, dalam pandangan hukum syariat agama kita, agama Islam. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, harus kita sesuaikan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Jadi menggunakan teknologi itu tidak dilarang di dalam agama kita, tetapi harus disesuaikan dengan aturan syariat agama kita, syariat Islam. Oke. Dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, ini hadis daripada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini tentunya sangat sesuai dengan adab berteknologi. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, maka kita harus menggunakan teknologi tersebut dengan niat baik dan berkomunikasilah dengan cara yang santun. Jadi ketika kita menggunakan teknologi seperti smartphone, menggunakan media sosial, maka kita harus punya adab. Adabnya apa? Adabnya adalah menggunakan teknologi tersebut dengan niat yang baik. Niat yang baik tentunya dengan niat ibadah dan berkomunikasi atau menggunakannya dengan bahasa yang santun. Tidak boleh digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh kita menggunakan teknologi untuk maksiat kepada Allah. Menggunakan smartphone untuk pacaran diharamkan. Menggunakan smartphone untuk menonton video-video yang tidak dibolehkan atau video-video yang mengandung unsur porno itu tidak dibolehkan, atau memandang sesuatu yang haram di dalam video di dalam smartphone kalian itu tidak dibolehkan. Dampak positif menggunakan teknologi ini yang kenapa ya di dalam agama kita teknologi tidak ditolak gitu kan, karena ada dampak positifnya. Apa dampak positifnya? Teknologi dapat mempermudah komunikasi dan mendukung pendidikan serta dakwah Islam. Tapi meskipun ada dampak positifnya, tentu juga ada risiko negatif dari penggunaan teknologi tersebut. Apa risiko negatifnya? Penggunaan teknologi yang tidak bijak, artinya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan ketentuan agama kita, dapat mengarah kepada konten negatif dan pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi itu artinya menginjak harga diri orang lain atau disebut dengan kezaliman. Ya. Melanggar hak orang lain, misalkan menurunkan, memfitnah orang lain, menurunkan harga diri orang lain seperti memfitnah, menggibah, dan sebagainya. Itu termasuk pelanggaran privasi. Oke, kita lanjut. Pentingnya teknologi. Inilah salah satu alasan kenapa Islam itu tidak menolak teknologi ya. Teknologi itu memiliki peran penting antara lain mempermudah komunikasi antar individu, mempercepat akses informasi yang diperlukan, mendukung pendidikan dan meningkatkan karir atau usaha daripada orang lain, membuka peluang dakwah secara digital.
seperti yang Bapak sering lakukan ya. Kita berdakwah, Bapak berdakwah melakukan sarana digital. Salah satunya yang Bapak aktif berdakwah itu melalui akun TikTok ya. Oke. Nah ini tantangan dan risiko teknologi. Apa tantangannya? Berikut ini tantangan daripada teknologi. Ya, zaman sekarang tantangannya di dalam dunia teknologi adalah tersebarnya konten negatif dan berita-berita hoax, ya, konten hoax yang sangat meresahkan. Yang kedua, penyalahgunaan media sosial oleh usernya, oleh penggunanya. Yang ketiga, teknologi itu bisa membuat kecanduan yang berakibat apa? Mengganggu ibadah harian seperti sholat, baca Al-Quran, baca zikir, dan sebagainya. Terus pelanggaran privasi di dunia maya, yaitu pelanggaran privasi itu adalah misalkan mengumbar aib orang lain, uh, menggibah, ya, sama saja itu seperti memfitnah dan sebagainya, melecehkan orang lain, termasuk daripada pelanggaran privasi yang sifatnya kezaliman di dalam dunia maya. Oke, kita lanjut. Ini dia prinsip Islam dalam teknologi. Berikut adalah prinsip penting yang harus diikuti. Yang pertama, menggunakan teknologi adalah dengan niat yang baik. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Ya. Yang kedua, gunakan teknologi untuk tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, gunakan teknologi dengan menjaga adab dan etika dalam interaksi, dalam bermedia sosial gitu kan, dalam kita berinteraksi ya, bergaul di dunia maya gitu kan. Yang terakhir, gunakan teknologi itu untuk kebaikan dan dakwah. Ini yang Bapak terapkan, ya, menggunakan teknologi untuk dakwah. Nah, terus kita lanjut, etika digital Islami. Gunakanlah teknologi dengan bijak dan benar. Yang pertama, saring sebelum sharing informasi yang diterima. Jadi setiap kita ini kan hidup di zaman yang banjir informasi ya. Semua informasi itu bisa masuk, maka sebelum kita ikut men-sharingkan satu informasi, maka harus disaring dulu, diteliti dulu apakah ini layak untuk disampaikan, untuk di-sharekan atau tidak. Perlu disaring dulu. Yang kedua, hormati privasi orang lain di media sosial. Kita tidak bahasa Banjarnya itu jangan terlalu jangan suka menggaduhi hidup orang gitu kan, kehidupan orang. Jadi ada orang itu kan ada punya privasi. Nah, privasi dia itu tidak perlu diumbar, tidak perlu disampaikan di media sosial. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan sopan. Ya jelas, jangan sampai kata-kata atau perilaku kita kasar kepada orang lain. Yang terakhir, batasi waktu layar untuk kesehatan mental. Jadi harus ada batasannya selama kita menggunakan gadget, menggunakan laptop, itu harus ada batasannya dalam setiap hari. Tidak boleh berlebihan sampai mengganggu ibadah harian kita. Nah, ini contoh penggunaan teknologi yang bijak. Berikutlah contoh penggunaan teknologi yang positif, yang bijak. Yang pertama, membaca Al-Quran melalui aplikasi digital. Yang kedua, ikuti kajian online dari berbagai ulama, channel YouTube, dan sebagainya. Yang ketiga, berbisnis daring dengan produk halal. Yang terakhir adalah mengakses konten edukasi yang bermanfaat. Oke, kesimpulannya teknologi itu netral. Maksud netral itu tidak dihukumi sebagai sesuatu yang haram, tidak juga sesuatu yang dihukumi sebagai wajib. Ya, jadi dia netral. Kalau dalam istilah fikih namanya mubah, netral. Cuman tergantung, teknologi itu bisa haram ketika digunakan untuk sesuatu yang maksiat, untuk sesuatu yang melanggar aturan daripada Islam, syariat Islam yang kita pakai gitu kan.
Nah, teknologi itu netral. Baik atau buruk tergantung pada niat dan cara penggunaannya. Gunakanlah teknologi untuk menambah iman, bukan melalaikan. Nah, jadi ketika kita menggunakan teknologi, ingat harus gunakan untuk kebaikan. Yang pertama harus ada niat yang baik. Setiap penggunaan teknologi harus dimulai dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, adab berteknologi, menjaga adab dalam berinteraksi dengan teknologi adalah cara yang penting untuk menghindari dampak negatif. Yang terakhir, manfaat positif daripada teknologi adalah optimalkan penggunaan teknologi untuk edukasi dan dakwah agar semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan mari kita berdiskusi untuk bijak dalam berteknologi.